Halo blogger Indonesia, apa kabar? Semoga hari ini Anda dalam selalu keadaan baik saja ya. Amin. Dan bertemu kembali dengan kami dari bisikan.com, sebuah website yang memberikan aneka tutorial dan berbagai cara ya. Silahkan kunjungi website kami jika rekan-rekan semua memerlukan informasi tutorial yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jumlah ya, lebih spesifiknya yaitu mengenai bagaimana cara membuat dan menampilkan kategori pada website jumlah kita. Oke, kita langsung saja menuju back end website jumlah kita. Nah, ini dia back end website jumlah kita. Kategori ini cukup penting ya. Jadi sebelum kita membuat artikel, ada baiknya kita terlebih dahulu membuat kategori dulu, karena dengan adanya kategori kita akan lebih mudah dalam mengorganisir artikel-artikel kita. Apalagi jika nanti artikel-artikel kita sudah banyak, dengan adanya pengelompokan atau pengkategorian artikel akan lebih memudahkan tidak hanya kita tapi juga bagi pengunjung ya. Oke, kita mulai saja. Untuk membuat sebuah kategori di dalam website jumlah, langsung kita menuju menu konten ya, konten. Kemudian di sini ada kategori manager. Bisa melalui akses di sini, atau bisa juga melalui menu yang ada di samping ya, kategori manager, sama aja. Dan jika Anda ingin langsung membuat kategori baru, bisa langsung mengklik menu add new category. Oke, ini dia tampilan untuk membuat kategori baru. Oke, yang pertama tentunya kita isikan judul ya, atau nama dari kategori yang akan kita buat. Kita ambil contoh di sini kategori 1. Kemudian isi deskripsi. Kadang kita suka lupa atau malas ya membuat deskripsi daripada sebuah kategori, namun sebetulnya ini cukup penting sebagai informasi baik bagi para pengunjung maupun bot ya, search engine, ketika merayapi website kita. Jadi ini kategori tentang apa, dan mungkin di sini sebagai contoh kita isikan saja ini adalah deskripsi tentang kategori 1. Sebaiknya ini diisi. Oke, ini cuma contoh aja. Jika sudah mengisi dua bagian title sama deskripsi, jangan lupa kita klik publishing ya, menu publishingnya. Nah, di sini created date di sini sudah forbidden ya, berarti ini sudah automated. Created by, nah silakan Anda milih deskripsi ini dibuat oleh siapa. Anda bisa memilih usernya, namun karena usernya baru saya sendiri, ya tentunya nanti akan dimunculkan si pembuat kategori ini adalah oleh saya. Modified date juga sama, itu automated, tidak bisa diedit. Kemudian modified by sudah default select user. Hits di sini nanti akan diperlihatkan ya berapa jumlah banyak kunjungan ke deskripsi ini, hits ya. Kemudian ID ini otomatis itu sebagai penomoran ya dalam website jumlah. Nah, tidak kalah penting di sini juga diisikan meta description ya. Meta description bisa sama saja dengan deskripsi atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah meta description yang harus diisi. Oke, karena meta deskripsi di sini nanti penting untuk search engine optimization ya. Jadi ketika bot atau search engine bot mengcrawler deskripsi ini, dia akan mengetahui ini deskripsi ini tentang apa, itu dari meta description ya. Masukkan kata kuncinya. Ini kata kunci, silahkan sesuaikan dengan
deskripsi yang Anda buat, bla bla bla, terserah. Author, jika Anda ingin memasukkan author, silakan. Kemudian robot di sini secara default adalah menggunakan global, use global. Artinya begini, jadi robot ini pada saat pengaturan awal, yaitu di global configuration. Oke, untuk global configuration saya sudah buatkan videonya ya, dan ini adalah screenshot videonya. Silahkan klik screenshot video tersebut jika rekan-rekan ingin melihat videonya. Di dalam global configuration sudah diatur ya bahwa website kita itu awalnya index follow. Berarti jika kita menggunakan use global, maka deskripsi ini akan dirayapi oleh search engine bot ya. Kecuali kalau kita menginginkan bahwa deskripsi ini tidak ingin dirayapi, maka jangan menggunakan use global. Anda bisa memilih no index, no follow, index no follow, whatever, terserah ya. Nah, di sini kita menggunakan use global ini jika rekan-rekan semua ingin deskripsi ini kategori ini ingin dirayapi oleh bot ya, search engine bot. Oke. Next, permission. Nah, di sini kita atur user group aja, user group mana yang bisa melakukan editing terhadap kategori ini ya. Biasanya sih administrator itu allow semua ya, author membuat bisa dan edit on bisa ya. Untuk guest itu tentunya tidak bisa ya. Silakan atur sesuai keinginan Anda siapa yang bisa memiliki akses terhadap kategori ini. Kemudian kita klik option layout. Nanti ini untuk penampilan di website kita di front end ketika kategori ditampilkan ya. Jika menggunakan use global, pilihannya berarti ini akan ditampilkan sesuai pengaturan pada saat di awal seperti apa, apakah berbentuk list atau berbentuk blog ya, ataupun rekan-rekan bisa mengaturnya pada saat nanti di menu manager ya, ketika akan ditampilkan di menu kategori ini. Oke, kita pilih use global aja, kita kembali kategori. Nah, sebelum Anda melakukan save, Anda baiknya pilih parent ya. Jika Anda ingin membuat sebuah kategori tanpa ada induknya, maka di sini pilihlah no parent ya. Tapi apabila rekan-rekan semua ingin memasukkan kategori ini sebagai subartikel, maka pilih parentnya itu apa. Apakah Anda ingin berada di bawah uncategorized, berarti kategori 1 ini akan berada di bawah kategori 1. Namun jika kategori 1 ini akan Anda jadikan sebagai sebuah parent kategori, maka di sini pilihlah no parent. Oke. Di sini silakan masukkan tag, sesuaikan dengan deskripsi ya, ada SMS. Silakan sesuaikan dengan kategori dari deskripsi tersebut. Apakah misalkan tentang handphone, ya sudah masukkan handphone, masukkan BBM, masukkan pulsa dan sebagainya. Terserah ya. Kemudian ada pilihan akses. Apakah apakah kategori ini akan diakses oleh publik, guest, super user, register, spesial, terserah, silahkan. Namun jika ingin diakses oleh semua pengunjung, tentunya kita pilih public. Jika ingin menambahkan catatan, silahkan. Version note-nya juga silahkan. Oke. Ataupun jika Anda ingin memasukkan image ke dalam deskripsi kategori ini, silahkan Anda tinggal klik tombol image. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana cara editing image, mungkin saya pun akan memberikan video baru ya tentang bagaimana membuat image, memasukkan image dan editing image di sebuah website Joomla. Oke, jika sudah selesai semua, kita save ya. Kalau masih mau editing, tinggal save aja. Berarti kalau save aja, semua pengaturan sudah tersimpan, namun masih kembali lagi ke halaman semula. Namun jika Anda sudah selesai dan tidak ingin melakukan perubahan lainnya, baiknya save and close aja.
Oke, nah kategori 1 sudah muncul. Nah, bagaimana caranya agar kita memasukkan artikel ke dalam kategori ini? Kita buka kembali artikel manager. Nah, di sini saya sudah membuat 4 artikel contoh bagaimana cara memasukkan artikel ke dalam sebuah kategori. Tinggal klik artikelnya, tinggal pilih ya kategorinya mau dimasukkan kemana. Kita pilih kategori 1, kita save and close. Kita ambil contoh 2 artikel aja. Oke, kita sudah masuk by kategori ya, ada 2 artikel sudah masuk. Nah, sekarang kita akan memasukkan oke, kalau ada tanda ini artinya lock, bisa dibuka, jadi orang lain tidak bisa melakukan editing. Oke, bagaimana cara menampilkan sebuah kategori artikel ke dalam website Joomla kita? Itu sebetulnya bisa dilakukan dalam berbagai cara ya. Namun di sini mungkin saya akan melakukannya di menu. Kita klik ke menu, kemudian saya pilih yang main menu. Oke, di sini kita baru ada menu home. Kita coba lihat dulu tampilan depan website latihan. Nah, ini menu di sini ada home, baru ada home. Oke, kita tambahin new. Nah, di sini kita masukkan judul ya, di menu title kita masukkan ke kategori 1. Silakan pilih menunya, select. Kemudian kita pilih artikel. Kemudian, nah, di sini apakah kita mau menampilkan kategori berupa list atau berupa blog? Di sini ada pilihan kategori list atau kategori blog. Kalau list itu cuma daftar aja ya, berupa tabel, kemudian ada daftarnya. Kalau kategori blog itu berupa blog ya, ada judul, ada image, ada excerptnya, read more dan segala macamnya. Mungkin kita pilih kategori dulu ya sebagai percobaan. Oke, selanjutnya kita pilih choose a category. Oke, di sini kita pilih kategori 1 ya, kategori yang telah kita buat tadi. Kita cek kategori 1. Kemudian target window parent itu berarti masih berada di dalam tab tersebut ya, atau Anda ingin new window with navigation atau new without navigation di window baru gitu ya. Template style, jika Anda ingin menggunakan template yang berbeda khusus untuk menu ini, maka Anda silahkan pilih di sini ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan Joomla, di mana kita bisa memilih tampilan yang berbeda di masing-masing halaman ya. Nah, namun kita di sini sebagai contoh kita pilih default aja dulu. Selanjutnya menu location, kita pilih di main menu. Kemudian parent item di menu item root. Jika rekan-rekan ingin membuat kategori 1 ini berada di bawah sub menu daripada menu yang lain, misalkan di sini ambil contoh home, berarti kategori 1 ini akan menjadi sub menu daripada home. Namun jika ingin satu level dengan menu home, maka kita pilih menu item root ya. Ordering ini adalah posisi penyimpanan ya, posisi penyimpanan di menu. Jika pilih kita first, berarti kita berada nomor 1. Namun jika ingin setelah home, berarti kita pilih last. Biasanya home itu nomor 1 ya. Kemudian status kita publish. Kemudian kita pilih default page no, karena default page kita adalah home.
Kemudian aksesnya publik, language. Sebetulnya menu ini masih banyak ya pengaturannya, namun mungkin saya akan bikinkan video khusus mengenai pengaturan menu ini. Di sini hanya sekilas saja bagaimana cara menampilkan menu di jumlah website ya. Jika sudah selesai, klik save and close. Setelah itu jangan lupa ya, kita ke menu modul ya, untuk menampilkan main menu ini di website jumlah. Kita masuk ke extension, kemudian ke modul. Nah, di sini sudah ada modul main menu ya. Jadi modul main menu ini akan menampilkan main menu ya, berupa modul di website kita. Kita pilih select menu, baru ada main menu. Biasa itemnya current aja, start level mulai dari 1 tentunya, end level all semua. Apakah Anda ingin menampilkan submenu ya? Jika ada submenu, silakan tampilkan yes. Jika tidak ada submenu, pilih no, terserah. Sorry, ada gangguan. Kemudian apakah ini akan menampilkan subtitle daripada menu ini? Dari modul ini. Jika ini dijadikan sebagai navigasi, baiknya jangan ditampilkan ya. Kita hide aja. Kemudian posisi kita pilih posisi sesuai dengan template ya. Saya pilih templatenya bis itu untuk navigasi, kita pilihnya top ya, posisi 1. Kemudian status publish, start publishing, silahkan kalau rekan-rekan ingin mengatur kapan akan dipublishnya. Aksesnya public, ordering 1, main menu, language all ya. Oke, jika selanjutnya menu assignment, karena ini berupa top navigation, kita pilih on all page ya. Ini model preparation, nggak usah. Advance-nya, jika ingin menambahkan suffix dan segala macamnya bisa dipilih di sini. Oke, jika sudah selesai kita pilih save. Kita coba lihat. Kita reload ya. Oke, dan ini dia sudah ada kategori 1. Kita klik kategori 1 ya, dan ini dia halaman kategori 1 blog latihan ya. Ini alamat URL nya dan isinya adalah berupa artikel yang sudah dimasukkan ke dalam kategori 1 ya. Oke, itu cara menampilkan kategori menu di jumlah website. Dan itu dia tutorial jumlah dari kami. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk klik subscribe agar rekan-rekan bisa berlangganan video-video terbaru dari kami. Dan terima kasih.